Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Pemirsa Khazanah, beralih ke permasalahan lain. Bagi sebagian orang, bulu merupakan salah satu hal yang bisa menurunkan kepercayaan diri, sehingga mereka berusaha menghilangkan sebagian bulu yang tumbuh di tubuhnya, seperti bulu kaki, tangan, ketiak, dan bulu kumis. Dalam Islam, setidaknya ada 5 hal yang termasuk dalam fitrah, yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai tabiat penciptaannya, bahwa manusia diciptakan sempurna, termasuk dalam hal kebersihan tubuhnya. Sunnah fitrah ini merupakan sunnah para nabi terdahulu dan telah menjadi perkara yang manusiawi untuk dilakukan. Nabi SAW bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bagian bulu yang dianjurkan untuk dihilangkan adalah bulu ketiak. Akan tetapi, redaksi hadis ini menyebutkan mencabut bulu ketiak, menggunakan kata mencabut. Lalu bagaimana jika dicukur? Apakah sama hukumnya dengan mencabut? Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan mencukur bulu ketiak hukumnya boleh, akan tetapi mencabutnya lebih afdol, karena lebih sesuai teks hadis dan mengikuti sunnah. Yang tidak boleh adalah membiarkannya tumbuh dan tidak dibersihkan, sebab bisa menimbulkan keringat dan kotoran sehingga menimbulkan aroma tidak sedap. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan agar perkara fitrah ini tidak dibiarkan lebih dari 40 hari, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami diberi batasan waktu oleh Rasulullah untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan sunnah Nabi ini dapat mendatangkan manfaat dari segi agama dan duniawi. Dengan melakukannya berarti kita telah melaksanakan perintah agama. Di samping itu, melaksanakan sunnah fitrah ini juga dapat memperindah penampilan serta membersihkan badan. Jenis fitrah lain yang disebutkan Nabi SAW dan dianjurkan untuk dilakukan adalah memotong kumis. Maksudnya adalah kaum lelaki disunnahkan untuk mencukur kumisnya. Para ulama sependapat bahwa laki-laki dilarang memanjangkan kumis hingga menutupi bibirnya. Oleh karenanya mereka diperintahkan untuk mencukur kumis. Lalu bagaimana jika mencabutnya? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan cara memotong kumis adalah dengan memendekkannya hingga nampak ujung bibir atasnya, dan bukan mencukurnya habis hingga akarnya atau mencabutnya. Lalu bagaimana dengan perempuan yang berkumis? Apakah juga dianjurkan untuk dicukur? Dalam hal ini, Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa kumis pada dasarnya merupakan salah satu ciri laki-laki. Perempuan dilarang menyerupai laki-laki, begitupun sebaliknya. Oleh karenanya, jika seorang perempuan mendapati ada bulu kumis atau jenggot tipis yang tumbuh di wajahnya, maka diperbolehkan untuk mencukurnya. Hal ini agar dia tidak menyerupai laki-laki dan tidak memperburuk rupanya sebagai wanita. Berbeda halnya dengan mencukur kumis. Para ulama sepakat bahwa mencukur dan menipiskan alis bagi perempuan hukumnya haram. Hal ini didasari hadis riwayat Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau yang minta dicukurkan alisnya. Berdasarkan hadis ini, ulama melarang wanita mencukur alisnya secara mutlak, karena hal itu termasuk merubah ciptaan Allah dan merupakan salah satu misi iblis untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana telah Allah sebutkan tentang misi iblis ini dalam firman-Nya, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 119. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hukum ini berlaku bagi wanita yang belum menikah. Sedangkan bagi wanita yang sudah menikah dan suaminya tidak menyukai alisnya atau memintanya untuk mencukur dan merapikan alisnya, maka dia boleh mencukurnya dengan tujuan berhias untuk suami. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan bahwa mencabut bulu alis bagi wanita adalah haram jika dia belum berkeluarga, kecuali untuk keperluan pengobatan, menghilangkan cacat,
atau guna merapikan bulu-bulu yang tidak beraturan. Lalu bagaimana dengan mencukur bulu kaki dan tangan? Mengingat hal ini tidak pernah disebut dalam hadis Nabi SAW. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, tentang mencukur rambut yang tumbuh di lengan dan betis, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bila rambut yang tumbuh itu banyak dan di luar kewajaran, maka tidak apa-apa menghilangkannya, karena keberadaannya dapat memperburuk penampilan seseorang. Tapi jika rambut itu masih wajar, maka sebagian ahli ilmu berbeda pendapat. Ada yang melarangnya karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah. Sebagian lain memperbolehkan karena termasuk perkara yang didiamkan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun yang didiamkan atau tidak disinggung, maka itu termasuk apa yang Allah maafkan. Hadis riwayat Tirmizi. Apa yang Allah diamkan, tidak ada perintah maupun larangannya, berarti merupakan perkara yang dimaafkan. Karena pada dasarnya, jika Allah menghendaki keberadaan sesuatu, niscaya Ia perintahkan untuk membiarkannya. Sedangkan jika Allah tidak menghendakinya, niscaya Ia perintahkan untuk menghilangkannya. Adapun jika Allah mendiamkan suatu perkara, berarti yang demikian kembali pada pilihan manusia untuk membiarkan atau menghilangkannya. Wallahu a'lam. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan ada 3 jenis bulu yang ada di tubuh manusia. Pertama, bulu yang diperintahkan dalam syariat untuk dibiarkan dan tidak boleh dihilangkan, seperti bulu alis pada perempuan. Kedua, bulu yang diperintahkan dalam syariat untuk dihilangkan atau dibersihkan, seperti bulu ketiak. Ketiga, bulu yang tidak disinggung dalam syariat, tidak diperintahkan, tidak pula dilarang, seperti bulu pada lengan dan betis, juga bulu dada kaum pria. Maka jika seorang laki-laki ingin memelihara bulu dadanya, hal itu tidak masalah. Begitupun jika ia ingin membersihkannya. Mencukur bulu yang ada di tubuh laki-laki selain yang tumbuh di kepala dan wajah adalah boleh menurut pendapat mazhab Maliki. Bahkan sebagian ulama menghukuminya sunnah. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.